Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih di Depok. Pagi hari ini saya menyapa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tentu semuanya berada dalam tubuh yang diberkati Tuhan dan siap untuk beraktivitas di hari ini. Saya mengajak kita semua untuk menghayati firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Engkau sudah memelihara kami dan menjaga kami sepanjang istirahat malam. Dan kini pagi hari ini Engkau kembali memberi kami kesegaran, kekuatan yang baru, bahkan hari yang baru, dan kami akan isi dengan segala aktivitas kami. Namun sebelumnya kami ingin memberi diri kami dan mau memohon kepada Tuhan mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai hati dan pikiran kami. Kami mau serahkan semuanya dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-25 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. 1 Samuel pasal 25 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Penekanannya pada ayatnya yang ke-22. Kiranya Allah menghukum Daud dengan berat, bahkan lebih lagi, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Satu hal yang dihadapkan Daud dalam percakapan dengan Abigail, istri dari Nabal. Nabal orang yang sangat angkuh dan keras kepala. Lalu kemudian Abigail selalu membujuk Daud supaya dia sabar menghadapi keberadaan ataupun kelakuan dari Nabal. Banyak sekali tindakan-tindakan yang membuat Daud menimbulkan emosi. Yang terkadang bisa saja dia marah dan akan membunuh Nabal. Namun Abigail sebagai seorang istri selalu berusaha untuk melindungi suaminya. Di hadapan Daud dia berusaha agar Daud tidak lagi marah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dilakukan Nabal terhadap Daud? Daud berusaha untuk mengontrol diri dan tidak terlalu emosi sehingga mengakibatkan hal yang tidak baik. Yaitu dengan kemarahan bisa saja dia melakukan banyak hal. Nah, dari sini kita mau belajar dari sikap seorang Daud yang menghargai perkataan seorang istri dari Nabal yang bernama Abigail. Abigail berusaha menenangkan hati Daud. Abigail berusaha supaya Daud jangan marah. Sebab kalau dia marah, maka sebagai raja dia bisa bertitah untuk kemudian suruh hamba-hambanya membunuh Nabal. Bisa saja, tapi Abigail peran di sini mencoba menetralisir semuanya. Segala tindakan kejahatan dibalas dengan kebaikan oleh Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, tidak mudah untuk melakukan hal seperti itu. Tapi Daud masih mendengar suara seorang perempuan. Untuk bisa dia mengontrolnya dan tidak emosi ketika Nabal selalu berbuat jahat terhadap dirinya. Daud berusaha memahami dan melakukan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan hari ini menjadi tantangan buat kita semua. Terkadang kita bisa emosi ketika orang beruntun seringkali menyakiti hati kita, yang mengakibatkan kita marah lalu kemudian menimbulkan tindakan kejahatan. Dari bacaan ini kita belajar dari sosok Daud yang punya kekuasaan sebenarnya, tapi dia tetap menghargai seorang istri dari Nabal untuk dia meredam kemarahannya. Maka kita pun juga menyadari
Dengan demikian kita juga mau supaya roh Tuhan ada pada kita dan membuat kita tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Setiap kali orang berusaha menyakiti kita, setiap kali orang berbuat jahat terhadap kita, mari kita terpanggil untuk menjawab kejahatan itu dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita lanjutkan hidup ini, mari kita kembali berkarya. Dan firman Tuhan menjadi topangan hidup kita untuk kita selalu dapat mengontrol diri kita dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita tidak hanya emosi lalu melakukan hal yang tidak baik. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua sehingga kita mampu menghadirkan untuk melakukan hal yang baik sekalipun orang melakukan kita dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami berdoa secara khusus untuk sektor Yeriko, keluarga Bapak Yance Alexander Pangkerego, keluarga Ibu Jane Pronasia Milapitoy, keluarga Bapak Jimmy Makalipesi, keluarga Bapak Jerry Robert Kailola. Tuhan juga berkati keluarga Bapak Johan Siprianus Daya dan keluarga Bapak Johnny Edward Tambariki. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Ibu Nurhaini Pasaribu, Ibu Edi Yuli Mariadi, Oma Kosio Haspers, Ibu Tioro Dani Dewata Opir, Ibu Maria Magdalena Nikiulu, Bapak Edward Risi, Bapak Yese Dani Huai, Ibu Yomima Tenu Pasanea, dan anak Sidney Puan Giovanni Jalmaf. Tuhan berkati saudara-saudara kami, anak kami yang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan berkati semuanya, baik di rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mendapatkan kekuatan yang berasal dari kuasa Tuhan Yesus saja. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Hendrik Utirulan. Tuhan memberkati keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Bapak Dasimun, Ibu Anggreni Ekasari, Saudara Elvan Stefanus, Saudari Sylvia Kristiani, Bapak Diping Parinusa, Ibu Heni Asmurhadi, Saudari Ripka Amelia Putri Purnama, Ibu Noni Dakosta, Bapak Gerson Tupesi, Saudari Eka Ayu Stefani Tolang, anak Yeheskel Dirga Bian, Bapak Pandapotan Hutajulu, Saudara Yosua Alen Sahetapi, Saudari Yohana Lalep, anak Deviliano Forina Rumagit, Ibu Suwarti, Ibu Willy, dan Bapak Bisler Simbolon. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Biarlah mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan di dalam merayakan ulang tahun pada hari ini. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat, para diakan, para penatua, dan para pendeta. Tuhan juga berkati para pendeta emeritus dan pendeta gereja domisili, gereja saudara. Tuhan berkati semuanya, keluarga maupun karya kerja serta pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk vikaris, kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, kami juga mau berdoa untuk unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia.
jemaatmu yang sedang bergumul dalam kehidupan pribadi. Apapun pergumulan mereka, Tuhan mau hadir di tengah-tengah tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk para ibu janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. SMP Triguna, Tuhan berkati Yapendik ini, biarlah selalu penuh dengan berkat Tuhan dan menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat dalam bidang pendidikan. Terima kasih ya Bapa di surga untuk semua berkat Tuhan. Kami mau serahkan akan seluruh doa syukur kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.